Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandeng dengan seluruh warga Sibi. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, holobis kentul baris, salam SDGs desa. Seperti biasa, hari Jumat ini hari yang ditunggu-tunggu oleh banyak kerabat desa dan pendamping profesional yang sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terkait dengan agenda-agenda kegiatan atau agenda-agenda tugas atau juga tentang hal-hal yang menarik lainnya. Episode 151 hari Jumat, selalu hari Jumat, ayo bertanya, Kapus Datin, karena pusat data dan informasi, maka kemudian di sini menjadi tempat untuk bertanya. Semoga ada informasinya, semoga ada datanya yang bisa diperjelaskan. Oke, selamat pagi Gus Ivan. Selamat pagi, Gus Koco. Ini kayaknya agak kurang tidur atau gimana kok? Agak sembab atau hanya karena urusan lighting aja ini? Oh, lighting ya? Oh, oke. Mungkin lighting aja. Oke, Gus Ivan, silakan. Mungkin ada update sedikit atau bisa langsung akan membuka kesempatan tanya jawab karena ini sepertinya biasa kongko-kongko sebelum masuk ruangan itu kadang obrolannya asik juga kan gitu. Silakan Gus. Ya, yang pertama ini sejak semalam ini ada gangguan DNS dari Telkom, sementara Kementerian Desa dan beberapa kementerian lain berbasis pada dukungan supporting Telkom ini. Jadi kalau kami cek ini, selain Kementerian Desa yang terkena dampaknya ini Kementerian Pariwisata, kemudian BKN, Kementerian Kehutanan, Kementerian PPA, kemudian BPKP ini. Jadi kalau ada yang sedang sulit untuk masuk ke Kementerian Desa ini, beberapa webnya gitu ya, itu karena sedang ada gangguan dan sepertinya sampai pagi ini kalau dicek oleh tim belum semuanya terselesaikan. Jadi ada yang bisa dibuka dan ada yang belum. Ya. Termasuk tadi malam dari Pemda menanyakan IDM itu kalau menggunakan selain Telkom sepertinya bisa ini ya. Tapi kalau khusus yang Telkom ini seperti Monef Dana Desa masih belum
terbuka gitu ya. Jadi masih dicek ini beberapa kementerian ke Telkom. Artinya yang berkembang di klub SDGs, sarapan SDGs desa, mengeluhkan tentang beberapa akses, ini bisa diklarifikasi atau dipastikan permasalahannya lebih pada pihak penyedia jasa layanan, dalam hal ini Telkom ya. Kira-kira seperti itu ya Gus ya. Untuk yang malam ini sampai pagi ini demikian Gus. Oke, nah ini bagian-bagian yang kenapa sarapan SDGs itu menjadi penting, karena update-update pertanyaan-pertanyaan yang timbul itu biasanya dengan update ini kemudian kita bisa mendapatkan informasi lebih lanjutnya. Oke Gus, akan langsung kita membuka kesempatan untuk bertanya atau ada hal lain yang ingin disampaikan Gus Ivan ini. Iya, jadi nanti jam 7:30 itu juga akan ada diskusi ini dengan Gus Halim ya, berkaitan dengan ya beberapa hal ini. Karena ya saat ini sedang banyak perubahan baik di internal kementerian maupun kemudian keluar gitu ya. Jadi perlu ada hal-hal yang memang ya hal-hal baru sehingga harus disesuaikan kembali gitu. Saya kira itu berpengaruh juga kepada desa nantinya ya, dan kemudian beberapa hal ke tenaga pendamping profesional gitu ya. Yang ke desa misalnya yang sudah hampir pasti itu arahan menuju membereskan kemiskinan ekstrim dan stunting misalnya. Itu sudah pasti akan menuju ke sana begitu. Kemudian yang untuk pendamping tentu saja ya kan sudah ada keputusan Menteri nomor 40 itu. Ya. Kemudian tujuan beliau kan memang mempercepat, dan yang penting itu supaya ada waktu lebih luang untuk belajar gitu ya. Sehingga pada akhirnya ujung-ujungnya yang sekarang sudah hampir beres itu urusan honor ya, honor untuk PLD itu sudah masuk ke level antar kementerian gitu. Kemudian badge atau tanda pengenal ya. Kalau untuk baju masih ada aturan yang tidak memungkinkan Kementerian Desa menyediakan baju seragam itu, termasuk ke dalam kementerian sendiri ya. Jadi kalau ke dalam kementerian bisa, pasti ke semua bisa ya. Kemudian beberapa hal lain itu terutama adalah bagaimana meningkatkan kapasitas ini, karena ujung-ujungnya itu inginnya tetap P3K ya. Dan P3K itu saat ini masih punya resiko, begitu gagal masuk P3K itu, maka kemudian ya tidak bisa masuk kembali. Jadi nggak bisa separuh-separuh. Masih belum bisa separuh-separuh seperti kalau gagal maka masuk sebagai tenaga honorer begitu, masih belum bisa. Dan P3K itu sama dengan membuka lowongan kerja untuk PNS. Jadi langsung persaingannya juga langsung dengan misalnya yang lulusan baru dari perguruan tinggi dan sebagainya. Gitu. Jadi ujung-ujungnya tetap ke sana, makanya jalan menuju ke sana itu yang paling utama itu ada waktu luang yang kemudian dialihkan oleh tenaga pendamping profesional menjadi waktu untuk belajar, ya. Waktu untuk meningkatkan kapasitas. Begitu Gus Koco, kerabat desa. Oke, terima kasih. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, sebelum saya berikan kesempatan bertanya, jangan desain, maka ada risiko untuk dikeluarkan dari Zoom, dan sudah dua yang resen, saya langsung take out dari Zoom ini. Kenapa? Kita perlu tegas karena memang
bagian-bagian yang menjadi penting untuk ke depan itu adalah disiplin. Jadi ikuti aturan dengan benar, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Disiplin itu menjadi kata kuncinya. Oke, sekarang saya buka kesempatan untuk resen, silahkan ajukan angkat tangan teman-teman. Wah, ini udah langsung. Dan hebatnya digital. Siapa yang duluan pasti akan ketahuan untuk kemudian diberikan kesempatan. Oke. Yang pertama kepada Mas Saibon Jalil. Silakan. Terima kasih Gus Kocot. Selamat pagi Gus Ipan, Gus Kocot, juga tenaga pendamping profesional se-Indonesia. Baik, saya langsung saja boleh share screen ini, Mas Kocot, untuk biar nampak Mas Ipan nantinya. Saya mau tanyakan tentang Monep DD ini. Harus share screen atau cukup disampaikan aja, Mas, karena ini lebih pada kita juga berikan kesempatan untuk teman-teman yang lain. Jadi tanya poinnya apa, nanti akan lebih supaya lebih efektif karena waktunya terlalu pendek. Yalah, silakan langsung. Boleh. Ya boleh bisa Kak. Kalau gitu. Langsung Mas Ipan, Gus Ipan, ini saya menanyakan langsung tentang portal di Monep DD. Itu untuk pengisian BNBA, by name by address, itu saya sudah coba masuk, tapi itu belum bisa diklik, Gus Ipan. Jadi saya masih penasaran ini apakah memang sudah boleh diisi, atau nanti ada petunjuknya untuk cara mengisikan daripada menu dari by name by address di portal Monep DD. Oke. Lanjutnya. Ya. Apa lagi? Cukup? Itu? Satu lagi tentang BUMDes ini, Gus Ipan. Berkembang dinamika ini, Gus Ipan, di grup kami ini tentang permintaan data daripada nama-nama BUMDes yang sudah terdaftar di portal Monep BUMDes. Itu diminta oleh P3MD provinsi. Nah, saya punya usul ini, Gus Ipan. Usul saya, daripada tenaga TPP hanya untuk mencatat-catat nama BUMDes yang belum terdaftar di portal BUMDes di Kementerian Desa, itu kan saya punya usul ini karena sudah saya sering memantau lapangan, karena itu adakah lebih baik dibuat semacam regulasi gitu dari kementerian, ya, itu BUMDes pencairan dananya itu dari APBD desa ada baiknya itu diverifikasi oleh tenaga pendamping profesional. Gunanya apa? Gunanya sebagai pendorong agar BUMDes itu bisa difasilitasi lebih dekat oleh pendamping desa atau tenaga PPP karena punya kewenangan daripada hanya sekedar mendaftarkan berbentuk template. Nah, gitu. Jadi saya kira itu dulu. Terima kasih. Sudah cukup itu 2. Untuk yang berikutnya nanti pertanyaan 1 saja. Silakan Gus Ivan supaya memberikan kesempatan yang lain. Ya, terima kasih Gus Saibon Jalil. Jadi yang pertama untuk Monep DD yang berkaitan dengan pengisian by name by address penerima BLT dana desa, ya. Itu saat ini itu sejauh yang pertemuan antar unit kerja terakhir itu Minggu malam, ya, itu masih akan dicek oleh bagian atau Ditjen PDP. Jadi pola kerjanya di Kementerian Desa, Pusdatin itu menjadi dalam hal data itu menjadi wali data, produsen datanya adalah unit kerja, ya. Kemudian semua harus masuk ke Pusdatin
yang kemudian nanti akan disampaikan kepada Gus Halim. Jadi Gus Halim mengambil seluruh data dari Pusdatin. Kemudian berkaitan dengan IT, ya, IT itu bahwa penyusunan aplikasi, pemeliharaan aplikasi, kemudian internet dan telematika itu dipusatkan di Pusdatin. Kalau dulu masing-masing unit kerja membuat, kalau sekarang semuanya dipusatkan di Pusdatin supaya database-nya bisa diakses langsung dan saling dihubungkan sehingga bisa membuat analisis lebih besar gitu ya. Jadi nah, dalam hal BNBA ini Dijen Pedesaan, Desa dan Pedesaan itu, pembangunan desa dan pedesaan itu yang menyusun isinya. Isinya sebetulnya sama dengan tahun lalu ya. Kemudian yang masih menjadi pembicaraan sampai minggu malam itu arahan Gus Halim supaya yang mengisi hanya PLD dan PD, yaitu yang ada di desa ya. Kemudian paling tinggi yang mengoreksi adalah di kabupaten, dengan alasan karena di kabupaten mungkin internet dipastikan masih ada gitu, sehingga bisa sekaligus mengoreksi gitu. Dalam beberapa diskusi masih ada yang ingin supaya yang mengisi sampai provinsi dan pusat. Ini kan karena datanya di level desa ya. Di beberapa forum mengatakan yang paling banyak tahu itu adalah pemerintah daerah dan desa. Tapi di forum yang lain mengatakan ini enaknya diisi sampai ke pusat gitu. Jadi tinggal masalah itu. Kalau dari sisi teknis sebetulnya begitu dibuka aksesnya, maka PLD dan PD yang mengisi. Di minggu sebelumnya sudah diminta dibuka aksesnya, makanya jadi ada ini ya, jadi muncul di sana. Tapi kemudian di dalamnya itu sebetulnya sampai ke kabupaten bisa langsung memasukkan seperti dulu usulan yang pernah ada di forum ini, sudah ada Excel. Supaya tidak menulis ulang, maka Excel yang pertama itu dimasukkan ya. Tinggal berikutnya adalah memperbaiki kalau ada pengurangan atau penambahan keluarga penerima manfaat gitu. Jadi polanya nanti begitu, Gus. Jadi Excel yang sudah ada di kabupaten ya, di TA kabupaten itu bisa dimasukkan ya. Kemudian selanjutnya PLD dan PD itu yang akan menambah atau mengurangi sesuai dengan hasil musyawarah desa. Kemudian yang kedua soal BUMDes. Tadi intinya sebetulnya seluruh data yang apalagi data yang ada di Kementerian Desa itu bisa digunakan apalagi di dalam Kementerian Desa ya. Kalau di luar Kementerian Desa masih perlu persuratan dan mencek apakah itu by name by address atau itu berkaitan dengan kerjasama dengan pihak lain yang tidak boleh datanya disebarluaskan. Misalnya contohnya data-data dari BIK dan dari BPS yang selalu diterima Kementerian Desa itu tidak bisa digunakan pihak di luar Kementerian Desa. By name by address tidak bisa digunakan di dalam dan di luar Kementerian Desa. Nah, BUMDes ini termasuk yang bisa digunakan di dalam Kementerian Desa ya. Jadi sebetulnya ada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi yang mengelola BUMDes. Ini datanya sudah ada itu. Jadi nanti kami cek kembali ini Gus Koco informasi ini. Oke. Desa yang sudah ada terdaftar BUMDes, yaitu kan tinggal mengeluarkan dari database BUMDes selesai gitu ya. Kemudian verifikasi dana desa ke BUMDes oleh pendamping ini tidak bisa dilakukan karena memang undang-undang desa kita memberikan keleluasaan asas subsidiaritas termasuk BUMDes ini kepada desa. Jadi yang bisa dilakukan oleh pendamping sesuai arahan Gus Halim adalah melihat, mencatat, dan melaporkan. Gitu. Begitu Gus Koco. Oke, sepakat. Terima kasih penjelasannya dan memang
Gus Salim atau Gus Menteri juga sempat menyampaikan tentang bagaimana positioning dari pendamping yang kemarin sempat berharap ada otoritas-otoritas tertentu, dan jawabannya sudah jelas di salah satu forum Gus Menteri menyampaikan. Selanjutnya karena ini yang sudah masuk di data yang masuk di resen cukup banyak, mohon dengan kebesaran hati teman-teman bisa menentukan prioritas pertanyaan, jadi satu pertanyaan saja untuk bisa langsung diberikan jawaban, jadi bisa terdistribusi kepada yang lain. Mas Ardani, silakan. Baik, terima kasih Gus Koco. Selamat pagi Gus Ipan. Saya hanya mohon pencerahan saja terkait BPUM. Di kami ini berkembang karena kemarin dengan DPR berpendapat bahwa BPUM itu bukan bantuan sosial, sehingga penerima BLT yang sesuai PMK 22 itu, bagi yang menerima bantuan sosial lainnya itu dikeluarkan dari penerima BLT, itu diprotes oleh DPRD kami di Oganilir. Nah, kami mohon penegasan apakah kalau tafsir kami BPUM itu masuk sebagai bantuan sosial pemerintah lainnya, tapi di DPR kami ini pendapatnya beda, dan Kepala Dinas Perindakopnya juga berpendapat bahwa itu bukan bantuan sosial pemerintah lainnya. Mohon penegasannya saja Gus Ivan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Gus Ivan. BPUM itu bantuan produktif usaha mikro ya Gus? Maksudnya? Ya, betul. Ya, ya. Jadi di dalam rapat-rapat PEN ya, kadang-kadang kami diminta Gus Salim untuk ikut mendampingi beliau gitu. Itu BPUM itu termasuk bagian dari PEN ya. Termasuk bagian dari bantuan untuk percepatan ekonomi nasional. Bantuan untuk warga yang terkena COVID-19 itu. Jadi itu masuk dalam klaster yang sama dengan BLT dana desa. Ya. Jadi sebetulnya sudah ada di beberapa publikasi ya. Kalau yang rapat kan nggak bisa kita sampaikan, tapi di publikasi di berbagai media massa itu masuk di dalam sudah jelas itu masuk dalam Perlinsos itu, perlindungan sosial. Ya. Ya, artinya kalau dia dapat BPUM dikeluarkan dari BLT gitu Gus ya? Iya, benar. Ya. Jadi karena tapi di dalam BLT dana desa itu Gus Halim menekankan memang yang ditekankan itu terutama yang dari bantuan sosial dari Kementerian Sosial dan dari daerah gitu. Tapi sebelum BPUM itu ada juga bantuan untuk para pekerja, itu kan juga dikeluarkan gitu ya. Jadi yang Perlinsos dikeluarkan karena sebetulnya di awal tahun 2020 itu Gus Salim menyampaikan di beberapa publikasi bahwa beliau ditelepon oleh Bapak Presiden. Sebetulnya kalau untuk wong cilik, orang-orang lapisan bawah, orang desa, double-double juga nggak apa-apa gitu. Ya, jadi seperti itu kebijakannya. Tapi ternyata BPKP kemudian BPK itu memandang kalau double itu berarti ada masalah. Dan itu di beberapa lembaga, kalau di Kementerian Desa yang terkena masalah bukan kementeriannya, karena dana desanya ada di desa. Jadi kalau double itu kemudian nanti pemeriksaan inspektorat, BPK, BPKP itu saat ini dianggap bermasalah begitu. Jadi untuk kepentingan desa sepertinya harus dikeluarkan ini, Gus. Karena belajar dari tahun lalu, meskipun Gus Salim menyampaikan ada informasi itu, ternyata untuk kepentingan akuntabilitas itu diminta dipisah secara administrasi, jadi harus dipisah itu. Artinya dikeluarkan, Gus. Gitu Gus Adani.
Ya, Oke, terima kasih. Jadi pada prinsipnya seorang mendapatkan bantuan tidak boleh double-double karena memang ada pihak yang nanti akan berisiko terkait dengan akuntabilitas dari pelaporannya. Mungkin cukup ya Mas Ardani ya. Kemudian kita langsung berlanjut ke TAPM Konsel, Mas Edwin. Silakan. Ya, terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Gus Ipan dan Gus Koco. Langsung saja. Langsung. Terkait dengan Monef DD, mungkin ini bisa ditindaklanjuti oleh Gus Ipan. Di Monef DD ini terkait Kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Selatan, Kecamatan Sabulakoa itu desanya Desa Wonuakoa, tapi dia masuk di Kecamatan Landono, Gus Ipan. Yang kedua, Kecamatan Wolasi, Desa Ranowila, masuk di Kecamatan Konda. Itu. Dan yang ketiga, Kecamatan lainnya, Desa Lobokeo, itu di Monef DD double nama desanya, Gus. Oke. Ya, saya kira itu saja, Gus. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Gus Ivan. Gus Edwin. Iya. Mohon maaf ya, ini Gus. Apa namanya? Perlu ditulis di chat atau di WA, Gus? Siap, Gus. Ya. Okay. Jadi perlu kami sampaikan ini kesalahan kalau di Monef DD, kalau Monef DD salah itu daily report pendamping juga akan ikut salah dan kemudian si pemberdayaan desa. Jadi ini sangat penting ini. Jadi Gus, siap, Gus. Ditulis, Gus. Jadi siap. Apa namanya, datanya sebetulnya kami mendapat dari Kemendagri, tapi memang sudah ada beberapa masukan dari WA maupun dari forum begitu, kok tidak sama dengan kondisi lapangan. Ternyata ada sebagian penulisan yang tidak sama dengan penulisan di PDF-nya gitu. Jadi kirim di Excel beda dengan PDF. Jadi kami perbaiki juga, begitu juga pun di DRP-nya kawan-kawan pendamping, Gus. Oke. Memang koneksi semua. Jadi sampaikan datanya melalui chatting di Zoom dan juga nanti di WA ke nomor Gus Ivan supaya segera ditindaklanjuti karena hal ini sangat penting sekali terkait dengan beberapa yang lain karena ini menyangkut sistem data yang ada di kementerian. Kira-kira gitu ya, Gus Ivan ya. Nomornya Gus Ivan, Gus Koco. Siap. Nah, nomor Gus Ivan berarti belum masuk di grup sarapan SDGs kalau sampai belum nomornya. Di situ di semua klub sarapan ada nomor Gus Ivan sebagai admin. Silakan cek. Oke, ya. Terima kasih. Makasih. Oke, jadi kerabat desa yang mengikuti acara ini, teman-teman pendamping profesional, kalau Anda pengen dapat update-nya tentang banyak hal dari sarapan SDGs, kita punya klub sarapan SDGs desa, sekarang sudah 14 klub, di situ adminnya ada saya, ada Gus Ivan, dan ada satu official TV desa. Jadi menyesalah Anda yang belum bergabung di klub sarapan SDGs desa. Kalau pengen bergabung boleh langsung japri ke saya untuk nanti saya berikan link bergabung di klub yang masih kosong. Oke, berlanjut ke Mas Irwan Pratama, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Koco, Gus Ipan. Ya. Halo. Ya, langsung. Yang pertama, Gus Ipan, terkait dengan menu PKM untuk PD itu tidak ada di DRP. Kemudian yang kedua, FKIN itu Gus Ipan, kita kalau tahun sebelumnya itu kan ada, kalau sudah masuk bulan Juni itu ada FKIN. Nah sekarang FKIN untuk PLD, kami kan selaku PD ini kita belum bisa melakukan itu bagaimana? Terus terkait adendum Gus Koco dan Gus Ivan. Nah ini kan kita ada SPK baru katanya. Ini kan pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir nih.
Jadi terkait dengan yang SPK baru kita belum terima. Nah, tetapi kita kan kemudian sudah ada beberapa rekan-rekan itu kan sudah sibuk terkait adanya laporan kunjungan lapangan yang seperti sebelum-sebelumnya. Nah, ini kan kayaknya kita kembali lagi agak susah ya, karena maksudnya sudah dipermudah dengan DRP, tetapi sekarang diminta lagi dengan yang manual. Nah, itu untuk kelanjutannya bagaimana? Mungkin itu saja Gus Koco dan Gus Ivan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Gus Ivan. Ya, jadi yang pertama menu PKM ya. Ini kami cek sebentar Gus. Jadi kalau memang belum ada nanti kami masukkan langsung. Itu harus ada itu karena memang tujuan dari Gus Halim harus ada itu, harus ada peningkatan kapasitas mandiri ya. Tapi para tenaga pendamping profesional lebih suka meningkat menjadi PKM ya. Yeah. Pusat kegiatan mahasiswa ini memang. Kemudian FKIN ya. FKIN itu memang ini FKIN arahan dari Gus Halim itu sepanjang tahun 2019 akhir ya sampai bulan-bulan Mei kemarin itu FKIN itu ada perubahan yang Halo Gus. Halo. Ada gangguan sinyal sepertinya. Gus Ivan. Wah, ada telepon masuk ini jangan-jangan. Menggunakan akses internet. Mohon diulang lagi nanti Gus. Ya. Kita sambil menunggu teman-teman yang belum bergabung di Klub Sarapan SDGs, saya sudah kirimkan untuk yang di ini ya, untuk yang di chat Zoom ya. Oke, Gus Ivan udah masuk. Ya, mohon maaf tiba-tiba putus lagi nih. Iya, ini putus nyambung kayak lagu dangdut. Padahal bukan di RW 4, RW 5 ini. Jadi, iya, ini jangan-jangan nanti salah alamat aja ting-ting lagi. Ya. Lanjut, bisa diulang ya guys supaya penjelasannya lebih ini. Ya, yang tadi pertama bahwa FKIN ya itu memang diminta Gus Halim supaya awalnya itu bebas dari Bentar. Halo Gus, bisa ya? Oh, bisa. Pokoknya kalau untuk urusan Gus Ivan kita sama kayak nama warung makan ini, sabar menanti. Silakan Gus Ivan. Kalau sabar menanti itu warteg berarti ya, bukan warung. Iya, kelasnya warteg sama tukang bakso. Jadi FKIN yang pertama diminta tidak kualitatif ya, tapi kuantitatif. Jadi supaya tidak banyak hal-hal yang sifatnya itu prasangka, tapi berbasis pada yang sudah dilakukan oleh pendamping. Kemudian ditanyakan Gus Halim waktu itu, apakah laporan pendamping itu bisa dipelajari, kemudian digunakan ya. Makanya semuanya harus tersistem, karena kalau hard copy itu memang peluang dipelajari sampai ke pusat itu kecil. Dengan sistem, apa yang dilakukan oleh pendamping di desa, di kecamatan, itu bisa sampai ke pusat dan dipelajari. Gitu. Apalagi yang dari kabupaten, provinsi. Jadi seperti itu, maka muncullah daily report itu.
sebelum daily report sebetulnya ada ruang desa, tapi waktu itu ada sebetulnya yang mengisi lebih banyak warga desa dan perangkat desa daripada pendamping, sehingga Gus Halim melihat kalau untuk pendamping jadi mungkin harus khusus gitu. Nah, FKIN-nya sesuai dengan keputusan Menteri nomor 40 2021 itu diubah menjadi FKIN-nya itu sepenuhnya adalah hasil dari daily report. Dan kemudian dengan berbagai dinamika akhirnya 70% itu daily report. Kemudian yang 30% itu kalau ada koreksi. Ya, jadi kalau ada koreksi yang kualitatif dari pendamping satu tingkat, satu jenjang di atasnya gitu. Itu ada dinamikanya juga. Semula seluruh pendamping di atasnya, ya. Kemudian terakhir 2 tingkat di atasnya, dan kemudian yang akhirnya masuk resmi oleh Gus Halim 1 tingkat di atasnya. Ya. Jadi ini mengingatkan Gus Halim ini kayak waktu ke Sidratul Muntaha gitu, diturun sampai akhirnya 1 jenjang di atasnya. Ya. Dan itu setiap bulan akan mulai di September ini, Gus Irwan, ya. Jadi di September. Kenapa September? Itu adalah penyisipan sebetulnya, penyisipan di dalam aplikasi daily report, ya. Sehingga memang perlu waktu secara teknis, secara administratif itu perlu surat keputusan dari BPSDM siapa akan menjadi supervisor siapa itu. Ya. Jadi perlu itu sehingga nanti supervisor itulah yang kemudian memberikan nilai kualitatif. Ya. Jadi FKIN-nya tiap bulan dan itu diakumulasi di bulan Oktober. Ya. Jadi kalau sekarang berarti cuma 2, kemungkinan cuma 2 bulan, Gus ya? FKIN. Ya, 2 bulan. Dan di bulan Oktober itu akan terbaca apakah bisa langsung terkontrak 2022 atau masih harus peningkatan kapasitas selama November Desember sehingga bisa terkontrak di 2022. Jadi arahannya Gus Halim FKIN itu kuantitatif, kemudian bulanan, dan kemudian 2 bulan sebelum akhir tahun itu sudah ada kepastian akan terkontrak. Kenapa seperti itu? Supaya pendamping nyaman kerjanya, bahwa dia sudah pasti terkontrak tahun depan gitu. Dan kalau menurut saya 2022 khususnya PLD tentunya ada hal yang menarik karena ada kenaikan honor tadi itu, ya. Dan itu buat kami di Pusdatin juga punya efek karena tahun-tahun sebelumnya itu kalau sudah Desember itu data dari yang dikirim pendamping itu tidak sepenuhnya lengkap gitu, ya. Jadi selalu ada senjang atau selah gitu, dan nanti di Januari Februari mulai lagi. Jadi dengan cara Gus Halim ini memang supaya kontinuitas kerja dan hasilnya itu tetap terjaga. Untuk yang adendum ini memang sebetulnya sudah ada surat keputusan Menteri nomor 40 gitu. Jadi kemarin sudah mulai masuk di Sapa Desa, ya, beberapa pendamping yang melaporkan hal ini. Ya. Jadi kalau sejauh saat ini paling aman ini tenaga pendamping profesional kalau memang ada yang tidak cocok, ya. Itu sebetulnya ada dua arahan Gus Halim supaya ada link khusus dari pendamping langsung ke BPSDM. Ya. Kemudian kalau itu belum ada, maka ada link khusus langsung ke Gus Halim melalui Sapa Desa. Ya. Jadi kemarin yang banyak masuk ke Sapa Desa 02, Sapa Desa yang di bawah itu, karena kebetulan yang pegang nomornya ini
kepercayaan Gus Halim. Jadi, tapi semua Sapa Desa setiap sore jam 5 itu memberikan laporan apa saja yang masuk kepada Gus Halim. Karena apa namanya? Ya sebetulnya adendum itu bagian dari yang perlu didiskusikan dengan Gus Halim. Termasuk kemarin yang menyampaikan hal yang serupa. Intinya kalau pendamping semakin repot lagi, nanti khawatirnya tugas utama mendampingi masyarakat ya itu menjadi berkurang, dan kemudian hal-hal lain seperti misalnya pemerintah daerah itu juga ada yang mengirim ke Sapa Desa. Kenapa pemerintah daerah sekarang tidak ikut dalam evaluasi pendamping? Ya. Karena memang posisinya adalah semuanya terpusat di Kementerian Desa. Ya. Kalau dalam hal evaluasi itu PPK-nya di Kementerian Desa, sehingga memang secara formal cukup Kementerian Desa, ya. Sehingga kalau nanti ada BPK memeriksa dan sebagainya itu lebih mudah untuk mengeceknya daripada siapa saja bisa memeriksa seperti itu. Jadi tidak hanya pendamping yang menanyakan, tapi juga pemerintah daerah ini mengirim ke Sapa Desa tentang banyaknya perubahan di dalam Permen 40 2021. Yang kemudian sekarang ada perubahan lagi di adendum kontrak. Gitu. Ya. Saya kira yang solusi yang paling menarik, paling bisa dilakukan saat ini seperti itu, Gus Irwan. Jadi ke Sapa Desa, karena itu sangat langsung kepada Kementerian Desa, dan memang harusnya masing-masing punya bukan call center, tapi yang bisa langsung dihubungi. Seperti BUMDes itu misalnya, sebetulnya sudah ada nomor telepon yang bisa langsung dihubungi. Ya. Tapi jika itu masih dianggap lama, maka pengurus BUMDes lazim mengirim pertanyaan ya, maupun hal-hal yang tidak cocok bagi BUMDes melalui Sapa Desa. Ya. Begitu, Gus Irwan. Ya. Gus, yang PKM jangan lupa Gus ya. Ya. Oh PKM, ya. Siap. Jangan lupa Gus ya. Oke, untuk PKM segera dilakukan update. Terima kasih, Gus Ivan. Kita akan berlanjut ke berikutnya, Yahya Rohyana, untuk bisa langsung menyampaikan dan to the point aja karena waktu kita sangat terbatas. Silakan. Terima kasih Gus. Pertanyaannya terkait DRP. Setiap kegiatan, apakah kegiatan yang ada di desa dilaporkan? Maksudnya begini, kan tidak setiap hari itu ada kegiatan yang ada hubungannya dengan pendampingan yang bersumber kegiatan dari dana desa. Gitu. Apakah itu semua kegiatan yang ada di situ harus dilaporkan? Atau kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan pendampingan saja, contoh terkait kegiatan pelantikan perangkat desa seumpamanya gitu, itu kan tidak ada kurang lah ada hubungannya itu. Terus kemudian kedua terkait PKM kegiatan peningkatan kapasitas mandiri itu kan ya adalah rekan saya, termasuk saya juga pernah melaporkan kegiatan ya asal Zoom gitu atau asal mengikuti webinar gitu, tidak melihat judul kegiatannya gitu kan. Seharusnya kan kegiatan yang ada hubungannya dengan pendampingan atau ada yang hubungan dengan desa. Itu mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, silakan Gus Ivan. Mungkin terkait PKM ini memang perlu ada kejelasan kegiatan-kegiatan apa yang boleh dimasukkan di sana. Silakan Gus Ivan. Ya, terima kasih ini Gus Yahya. Jadi mengingatkan kembali, memang Gus Halim itu menginginkan di dalam daily report itu tidak hanya kegiatan yang dilakukan pendamping,
tapi yang ada di desa, ya, yang ada di desa, di mana pendamping itu memperoleh informasi tersebut gitu. Jadi yang tadi disampaikan benar, itu perlu dimasukkan. Ya. Saya kira nanti kita tambahkan menu apa ya, berita atau apa begitu, supaya itu bisa segera masuk. Karena memang hal-hal seperti itu seringkali memberikan informasi yang penting sampai ke level nasional. Dan Gus Halim selalu menceknya itu dengan daily report. Ya. Jadi kalau misalnya ada wartawan, misalnya kemarin sekali waktu ada wartawan mengatakan bahwa itu bahkan ada kepala desa yang karena takut menggunakan dana desa, akhirnya dia meminjam dulu ya untuk keperluan COVID. Gitu. Padahal kan sebetulnya ada 8% dari dana desa untuk desa aman COVID. Gitu. Jadi kemudian Gus Halim menceknya di desa mana, kami akan cek gitu. Setelah diketahui nama desanya, kemudian kita cek dengan daily report. Ternyata tidak ada waktu itu ya, pendamping di desa itu maupun PD-nya tidak melaporkan kondisi tersebut. Ya. Karena memang itu belum tentu berkaitan dengan pendampingan, mungkin gitu yang tadi Gus saya Ruhiana tadi. Jadi itu tetap dimasukkan Gus. Jadi itu sangat penting kita punya dokumentasi semacam kronik yang terjadi di desa gitu ya. Penting itu ya. Kemudian yang kedua, ini kembali lagi kita ini pendampingan ini Bung ya. Jadi jangan terlalu terpaku dengan ini dan itu. Dan Gus Halim sudah menegaskan pendampingan di tenaga pendamping profesional itu adalah istilah beliau generalis. Artinya memang banyak pengetahuan yang harus didapat. Kami mendapatkan info yang menarik tentang tenaga ahli pemberdayaan masyarakat kabupaten di Sumatera Barat itu, yang selalu mengikuti webinar, kemudian pendidikan secara online untuk SDGs. Ya. Padahal tidak SDGs desa itu, tapi SDGs. Jadi tetap bisa masuk itu. Jadi jangan terlalu terpaku dengan ini nggak boleh masuk, tapi bisa itu. Ya. Ada yang menanyakan kalau kami membaca buku itu apakah masuk PKM? Masuk, karena memang arahan Gus Halim itu masuk. Ya, jadi supaya peningkatan dari kapasitas itu dilakukan mandiri. Ada yang mengatakan, nah sekarang sudah mulai terbuka, saya kok hanya melihat YouTube saja. Ya. Apakah itu dimasukkan? Masukkan saja, ditambahkan dengan link YouTube-nya, supaya kami kalau saya ya di bagian Kementerian Desa itu juga ikut mempelajari YouTube itu. Ya, jadi sebetulnya kami setiap kali mendapatkan kiriman YouTube itu kami mencek dan mempelajari, dan kalau itu penting selalu kami masukkan ke dalam database YouTube yang penting, yang nanti kalau ada kebutuhan desa bisa mencek YouTube tersebut misalnya. Jadi YouTube bisa, termasuk ada pertanyaan sarapan SDG desa bisa apa tidak? Bisa, kita semua yang mendatangkan manfaat bagi tenaga pendamping profesional bisa. Ada yang bertanya sedang S2, ini ada di satu kabupaten di Jawa Timur. Kami sedang S2, yaitu sudah pasti jelas-jelas peningkatan kapasitas mandiri. Jadi kalau istilah Gus Halim ada pendidikan sekolah dan ada pendidikan luar sekolah, ya, dan ada pendidikan informal yang dia bukan lembaga di luar sekolah, tapi pendidikan informal. Nah, itu masuk ke dalam PKM. Jadi informal itu bukan hanya dari keluarga atau dari teman, ya, tapi yang bisa diambil dari berbagai kegiatan. Ya. Kalau misalnya tadi SDGs misalnya, itu ada lembaga, maka itu adalah PLS, pendidikan luar sekolah. Gitu. Tapi ada juga yang melihat YouTube dan sebagainya, yang belum tentu ada lembaganya, tapi itu penting, ya itu akan masuk.
Ada yang dilihat Gus Halim, contohnya pendamping di Lampung, salah seorang pendamping di Lampung, mengembangkan e-commerce desa, ya, dan itu dikembangkan dari membaca berbagai blog mengenai e-commerce dari WordPress. Itu juga masuk dalam radar kementerian, ya, radar beliau, bahwa seperti itulah contoh PKM itu. Ya, seperti itulah contoh PKM. Jadi sangat luas ini Gus Yaya, ya, bisa dilakukan. Ya. Termasuk tadi webinar, dituliskan saja judulnya dan kapan gitu. Kalau itu memberikan manfaat bagi tenaga pendamping profesional, berarti itu PKM. Begitu, Gus Koco? Oke, jadi PKM yang saya tangkap yang seperti tadi disampaikan oleh Gus Ivan adalah bagaimana peningkatan kapasitas. Nah, supaya apa yang diikuti ini terdeteksi memang memberikan kemanfaatan kemanfaatan peningkatan kapasitas. Kalau mengikuti acara-acara online bisa memberikan link untuk kemudian teman-teman di Kemendes itu bisa melihat ini memang sesuai apa enggak. Jadi kalau linknya yang dibagi itu link drama Korea kan berarti enggak masuk dalam peningkatan kapasitas. Kira-kira seperti itu. Jadi sangat luas dan ini menjadi bagian yang menarik tentang bagaimana peningkatan kapasitas mandiri atau menjadi pembelajar ini menjadi satu keharusan atau satu kewajiban dari teman-teman pendamping profesional. Kira-kira seperti itu ya guys ya? Iya benar. Sebetulnya semangat pembelajar ini yang menjadi penting. Ya, sebetulnya kita tidak sepenuhnya ekstrim ya. Misalnya ada salah satu waktu kami kuliahnya penyuluhan pertanian, kalau sekarang menjadi pendamping istilahnya ya. Itu Profesor Sayogyo itu membolehkan skripsinya itu sinetron. Jadi mengambil pelajaran dari sinetron untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat desa. Alasannya sih sederhana, di sinetron pun ada hal-hal yang dianggap penting oleh masyarakat desa sehingga penyuluh harus bisa mengetahui itu. Sama Itaewon Class yang selalu dibicarakan desa, kalau pendamping melihat drakor seperti itu, menurut almarhum Profesor Sayogyo itu juga bagian dari pendampingan. Tapi kementerian tentu saja masih tidak sampai se ekstrim perguruan tinggi. Ya, seperti itu, Gus Koco. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, nggak terasa ini sudah tinggal 5 menit, mungkin hanya tinggal 1 atau 2 penanya. Kesempatan berikutnya berdasarkan urutan resen, Devi Susanti. Silakan. Waduh, saya ditagih lagi nih sama Bu Devi nanti. Ya, cuma satu pertanyaan. Jadi cuma satu pertanyaan. Jadi kalau sudah nagih berarti dia nggak bisa tanya yang lain. Silakan. Bukan itu Pak Ivan. Pagi Pak Ivan dan Gus Koco. Ini terkait dengan DRP. Terima kasih Pak Ivan. DRP-nya sekarang setelah dilihat di laporan sudah ada detail sampai kegiatan yang kita cetak. Cuma yang masih belum itu dokumentasi kegiatan foto. Kalau masih bisa dilengkapi mungkin itu akan lebih menjawab dari pertanyaan kunjungan lapangan yang ada di Adendum SPK. Itu Pak Ivan terkait DRP. Satu lagi Pak Koco, di Monef DD pencairan dana desa mungkin untuk mengingatkan apakah bisa atau masukan. Kalau bisa ada tersendiri terkait penggunaan dana desa tentang stunting. Karena penilaian kinerja kemarin kan telah dilakukan rapat penilaian kinerja, di sana dilihat sendiri berapa penggunaan dana desa untuk stunting. Apakah masih bisa terakomodir di Monef DD penggunaan dana desa? Karena di sana tidak ada kolomnya untuk stunting, Pak Ivan. Oke. Satu lagi mungkin mengingatkan Pak Ivan. Tadi satu lagi terus ini biasa di pasar becak ini penawarannya berlanjut. Pak Ivan, kalau Pak Ivan masih ini
pertanyaan yang lama, masih menunggu Pak Ivan. Oke, sabar siap. menanti kata Pak Koco tentang data SDGs. Gus Ivan. Oke Pak Ivan. Ya, makasih Bu Devi. Mohon maaf untuk sabar menanti. Jadi apa namanya, ada sedikit kelambatan di tim kami memang. Jadi apa namanya, beberapa kebutuhan desa langsung kami handle karena tim kami ada kelambatan. Kelambatannya sih ya karena tidak sepenuhnya bisa di kantor. Yang di kantor itu kapasitas internetnya 500 Mbps gitu. Kalau di rumah mereka masing-masing cuma 150-an. Jadi dan ada masalah, selalu saja ada tim yang terkena COVID lagi gitu sih. Tapi kami akan handle langsung untuk yang ada masalah seperti ini. Kemudian dokumentasi foto, ada usulan juga dari apa namanya, dari Bu Feti. Ini Bu Devi, Bu Feti, kami sedang susun itu ya supaya bisa muncul di September ini ya. Jadi langsung ada tambahan foto, ada konsekuensi. Kami perlu sampaikan konsekuensinya adalah sebetulnya tidak ada masalah selama itu masih paperless. Konsekuensinya laporan dari bulanan DRP itu tidak lagi memanjang tapi melebar ya, jadi horizontal, tidak lagi vertikal tapi horizontal, karena menambahkan foto itu artinya juga menambahkan apa namanya spasinya di dalam laporan itu. Tapi kalau itu memang dibutuhkan dan memang salah satu yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal itu bagaimana cara kita memverifikasi gitu. Sebetulnya verifikasinya itu sudah dari evaluasi kualitatif ya. Kemudian masih ditambah kalau perlu foto, berarti kami lakukan itu. Kira-kira secara teknis yang dilakukan adalah pertama, selama ini foto tidak dibatasi ya, karena ada kebutuhan secara nasional termasuk para wartawan, kemudian lembaga lain kalau ingin mengetahui apa namanya itu, mengetahui apa yang dilakukan pendamping itu, foto DRP dari sisi ukuran seringkali sudah cocok ya. Tapi kalau nanti dijadikan laporan bulanan, foto itu terpaksa akan dikompres menjadi kecil gitu. Dan itu ya nanti salah satu resiko yang akan diperoleh Kementerian Desa berarti foto kondisi atau kerja pendamping menjadi skalanya kecil. Itu hanya. Kemudian MonFDD untuk pencairan dana desa stunting, saya kira bisa ini Bu, nanti kami sampaikan. Intinya kalau dalam aplikasi menambah menu itu mudah, menyelipkan menu itu yang menyelipkan di dalam menu, misalnya sudah ada stunting kemudian ditambahkan lagi di dalamnya, itu yang lebih sulit karena itu algoritma di sistemnya jadi harus diubah. Jadi terima kasih ini. Saya kira benar stunting perlu dilakukan dan moga-moga apa namanya yang di IDM itu supaya data 2021 ada perubahan dari 2020, karena ini kalau nggak ada perubahan mirip dengan masa-masa lalu ketika monografi desa tidak berubah dari tahun ke tahun. Saya kira itu Gus Koco. Jadi foto di daily report kami pastikan tim sedang menyusunnya sesuai usulan dari tenaga pendamping profesional. Kemudian yang kedua untuk stunting bisa nanti kami tambahkan gitu, tim teknis supaya segera dilakukan penambahan. Ya. Oke, terima kasih Gus Ivan. Tidak terasa ini sudah sampai di penghujung acara. Ada Mas Maksun, ada Mas Slamet, ada Mbak Risna, ada Mas Arfan, ada Mbak Risma Rini yang sudah resign. Saya mohon maaf. Ada Mbak Arus juga. Saya mohon maaf nggak bisa memberikan kesempatan karena memang Gus Ivan ada agenda lanjutan sehingga acara ini tidak bisa kita perpanjang sampai 2 jam. Jadi ini tadi ada ngomong memperpanjang atau memperlebar. Ini mohon teman-teman jangan
berpikir yang lain tentang panjang dan lebar ini. Gus Ivan, mungkin closing statement untuk pagi hari ini luar biasa. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah bisa diberikan jawaban dari Gus Ivan. Silakan. Ya, yang pertama, kami sendiri belum bisa mengumumkan di daily report tentang kondisi bahwa Telkom ini beberapa kementerian tidak bisa akses. Kami akan sampaikan lewat WA Group Klub SDGs Desa. Mohon maaf itu. Kami sendiri memang ya kami cek belum bisa ini, belum solve dari Telkom. Kemudian yang kedua bahwa untuk nomor Sapa Desa dan nomor kami ya itu sepenuhnya akan dijawab oleh orangnya masing-masing ya. Kami juga pegang satu nomor Sapa Desa dan karena itu Gus Halim meminta kami ikut serta di dalamnya, dan nomor kami karena banyak yang disampaikan oleh desa dan oleh tenaga pendamping profesional itu sifatnya rahasia. Konsekuensinya dalam satu hari hampir selalu ada pertanyaan yang tersisa yang tidak bisa kami jawab lewat WA gitu ya. Apalagi kalau mendadak ada tugas sebetulnya untuk di Kementerian Desa saat ini kami banyak dibebas tugaskan sehingga hanya menjalankan terutama tugas dari Gus Halim gitu. Jadi kalau pas satu hari beliau ada keperluan banyak begitu maka menjawabnya menjadi lebih sedikit itu. Mohon maaf tapi kami pastikan sampai yang pertama pun yang masih ada tersisa itu pas kami COVID dan sebagainya itu pasti kami akan jawab seluruhnya begitu. Jadi tidak ada yang tidak akan dijawab, tapi menjawabnya itu betul-betul personal kami jawab sendiri. Ya. Termasuk kalau pendamping mengirim WA kepada Gus Halim, ya, kalau ada yang mengetahui nomor WA-nya, maka itu kami pastikan yang menjawab WA itu Gus Halim sendiri. Karena seringkali beliau menjawabnya itu di depan kami. Baik itu karena kadang-kadang harus meminta rekomendasi sebaiknya ditulis apa, meskipun keputusannya tetap di beliau akan dipakai apa enggaknya. Atau karena pas ada WA penting, pas ada di depan beliau sehingga beliau menjawabnya. Jadi seperti itu. Jadi kami pastikan akan terjawab meskipun mohon maaf kalau responnya lambat seperti itu. Begitu Gus Kader, Desa, pendamping sekalian. Oke, terima kasih Gus Ivan dan nanti kami dari tim official TV Desa karena sudah ada juga di 14 klub yang sudah ada, maka kami akan share lagi nomor Sapa Desa 1 dan Sapa Desa 2 sehingga kerabat desa bisa menyimpan nomor kontak itu kalau memang ada hal yang sangat penting. Kembali lagi saya pastikan karena ini menjadi nomor yang bisa diakses oleh publik, maka mohon untuk kemudian pengiriman informasi atau mengirim WA ke Sapa Desa adalah hal-hal yang sangat penting. Jangan kemudian di Sapa Desa masuk menjadi bagian dari teman-teman memberikan blasting atau memberikan informasi-informasi yang tidak penting sehingga akan mengganggu pelayanan kepada mereka-mereka yang punya kepentingan. Sampai di sini, pekan ini sarapan SDGs Desa, kita akan ketemu pekan depan dari Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai pukul 7 pagi. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, holobes gondol baris, salam SDGs Desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan.
gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.